Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di channel Cak Masrur pada segmen mata kuliah akhlakul karimah ya. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tema tentang akhlak, yaitu adab terhadap guru. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga menunjukkan bahwa Islam begitu komprehensif ya, berkaitan dengan etika dan akhlak ini. Islam sangat-sangat memperhatikan adab ya, terhadap guru. Kenapa? Karena juga guru ini merupakan, kalau dalam bahasa Arabnya adalah mudarris atau muallim, atau orang yang berilmu, tentunya yaitu alim ya, guru kita. Bagaimana Islam mendudukkan orang yang berilmu, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian kita, etika kita, adab kita terhadap orang yang berilmu, orang yang kita ambil ilmunya. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita akan bahas. Sebelum kita lanjutkan, tentu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya, support terus channel Cak Masrur dengan klik subscribe ya, jika memang tertarik dengan konten-konten yang disampaikan di channel ini. Jangan lupa like, share ya ke teman-teman agar menjadi amal jariah kita bersama. Amin. Baik. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang yang berilmu itu diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu tentunya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat, dan dialah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala membedakan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Tetapi jangan pula kita melupakan di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak semerta-merta atau tidak sekonyong-konyong gitu ya, mengangkat derajat orang yang berilmu saja. Akan tetapi lihat di awal teman-teman semua, di awal sebelum Allah mengatakan orang yang berilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ini menjadi syarat orang yang berilmu tentunya, yaitu orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu ya, beriman dan berilmu. Itu. Maka Allah akan meninggikan derajatnya lebih tinggi ya dari yang lainnya yang tidak beriman dan tidak berilmu. Berapa derajat? Ya, beberapa derajat tentu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia juga akan memuliakan dia. Beriman dan berilmu. Berikutnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala membandingkan ya, membandingkan bagaimana orang yang tidak berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebagaimana dalam surat Al-Zumar ayat 9, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jadi ini pertanyaan perbandingan ya. Seperti kita kalau menanyakan kepada orang lain, apakah sama coba antara laki dan perempuan? Beda kan? Begitu kan? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu kita bisa jawab artinya tidak sama kan begitu. Apakah sama? Itu bisa juga diartikan pertanyaan untuk mengingkari gitu ya. Sama apa enggak coba?
Enggak lah, enggak sama. Tentu enggak sama orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Satu. Dan tidak sama pula orang yang berilmu dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentu dari sikap, kemudian juga dari pola pikir, dari gaya komunikasi, tentu juga kita bisa merasakan, oh ini orang berilmu, oh ini enggak berilmu, oh ini orang awam, oh ini orang alim, dan sebagainya. Jadi dua ayat inilah bisa kita jadikan sebagai landasan pemikiran kita untuk materi kali ini. Baik, sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang bagus perlu kita juga kaji ya, yaitu perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Juri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan tentang kedudukan ulama. Kata beliau bahwa para ulama itu lebih utama dibanding seluruh orang mukmin dalam setiap waktu dan kesempatan. Ya. Mereka ditinggikan dengan ilmu dan dihiasi oleh hikmah. Melalui mereka diketahuilah halal haram, hak dan batil, dan keburukan dari sesuatu yang bermanfaat dan kebaikan dari sesuatu yang buruk. Keutamaan mereka sangat agung dan kedudukan mereka sangatlah tinggi. Mereka adalah pewaris para nabi dan penyejuk pandangan para wali Allah. Jadi di paragraf pertama ini Imam Abu Bakar Al-Ajuri menjelaskan bagaimana agungnya kedudukan ulama. Ulama di sini berarti ulama yang tentu ulama Muslim dan beriman tentunya. Karena kalau berbicara masalah orang yang berilmu, tentunya tidak semua orang yang memiliki ilmu dan kemudian beriman. Yang dimaksud di sini adalah seorang alim ulama, seorang ulama mukmin, ya, kemudian berilmu, ya, seperti itu, maka mereka adalah pewaris para nabi tentunya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, al-ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang luar biasa di sini. Jadi lebih dibandingkan dengan seluruh orang mukmin dalam setiap waktu dan kesempatan. Mukmin yang tidak berilmu tentunya. Maka orang mukmin yang berilmu, mukmin yang alim atau seorang ulama, maka dia tentu jauh tinggi derajatnya dibandingkan mereka mukmin dalam setiap waktu dan kesempatan. Karena ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupannya dihiasi dengan hikmah. Kalau kita coba ya mengkaji bagaimana biografi para ulama ya, Imam Syafi'i, mulai dari Imam Hanafi lah ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, para murid-murid mereka luar biasa bagaimana mereka mewakafkan diri mereka untuk apa? Untuk ilmu, untuk umat. Bahkan ada sampai ulama itu lupa menikah lantaran apa? Fokus, semangat, menikmati terhadap ilmu dan mengajarkan ilmu. Seperti Imam Nawawi itu sampai beliau di usia 40 tahun beliau belum menikah, bahkan sampai beliau wafat belum menikah. Saking apa? Memang beliau merasakan bagaimana nikmatnya belajar, nikmatnya berbagi ilmu, nikmatnya mengajar, nikmatnya menulis, sampai beliau lupa beliau belum menikah. Begitu. Ya, terlepas itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya, paragraf yang kedua. Kata Imam Al-Juri, ya, ikan yang berada di lautan memintakan ampunan untuk mereka, untuk para ulama tentunya. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan untuk mereka. Para ulama memberikan syafaat setelah para nabi di hari kiamat nanti. Majelis mereka memberikan hikmah. Orang-orang akan tercegah dari kelalaian dengan perbuatan mereka. Mereka adalah seutama-utamanya hamba dan setinggi-tingginya jihad. Dan paragraf yang ketiga, kehidupan mereka adalah ghanimah dan kematian mereka adalah musibah. Mereka memperingatkan orang yang lalai dan mengajari orang yang tidak tahu. Keburukan tidaklah membahayakan mereka dan kejahatan tidaklah membuat mereka takut. Nah, ini bagaimana perkataan beliau menjelaskan keutamaan dan ketinggian derajat orang-orang yang berilmu, iman dan berilmu tentunya. Ya,
Tentu kita juga perlu paham makna ulama yang seperti apa ya. Kemudian juga tidak semerta-merta orang yang berpeci bisa baca Quran terus disebut ulama, ya. Enggak juga ya. Kalau mukmin ya mukmin soleh ya, tapi kriteria ulama itu juga harus kita mengerti. Nah, setidaknya maka seorang ulama itu orang yang betul-betul dia fokus terhadap ilmu, berkhidmah terhadap ilmu, kemudian juga mengabdikan usianya, umurnya untuk ilmu dan sebagainya, fokusnya semua ilmu. Dan tentu tidak lepas daripada keikhlasan mereka dalam mengajarkan ilmu. Kalau kita lihat bagaimana kitab-kitab kitab-kitab klasik itu sampai di tangan kita, yang sejak abad mungkin mulai dari abad 3 Hijriah sampai sekarang 1400 44 Hijriah gitu ya, sampai berada di tangan kita, itu artinya menunjukkan bagaimana keikhlasan para ulama dulu menulis, berkhidmat terhadap ilmu, sehingga apa? Sehingga ya karena keberkahan dan keikhlasan mereka, ilmu mereka terus berkembang, ilmu mereka terus tersampaikan sampai hari ini dan menjadi amal jariah mereka, ilmu yang bermanfaat. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ini kalau di pondok pesantren tentu mereka akan juga belajar tentang ini ya, tentang Ta'limul Muta'allim. Bagaimana keutamaan yang akan diraih dari memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Pertama, bagaimana penguasaan dan keberkahan ilmu. Maka bagaimana bisa menguasai ilmu? Niatkan belajar tentang ilmu tertentu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu bahwa menuntut ilmu disitulah wajib bagi setiap muslim. Ulama mengatakan wajib di sini wajib ain yang kaitannya ilmu tentang agama, ilmu tentang bagaimana sholat, ilmu tentang bagaimana berwudu, ya, bagaimana kita bisa wudu yang benar, sholat yang benar, ibadah yang benar, ini wajib hukumnya, ya, wajib setiap muslim wajib. Kemudian bagaimana kemuliaan bagi diri, keluarga dan keturunan di masa depan. Bahwa orang yang berilmu, keluarga yang fokus dengan ilmu, peduli dengan ilmu, yang kehidupannya semuanya ilmu, maka ini insya Allah kehidupannya, keluarganya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membentuk kepribadian dan akhlak yang mulia ya dengan ilmu. Maka dengan ilmu yang bermanfaat ketika ilmunya itu diamalkan. Dan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang baik adalah ketika ilmu itu senantiasa meningkatkan kualitas akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia. Kalau orang yang berilmu, orang memiliki ilmu agama, ilmu apapun itu, tapi tidak membuat pribadinya itu lebih baik, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, dengan makhluk yang lain, maka ilmunya jangan-jangan tidak membawa keberkahan. Dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak membawa maslahat bagi dirinya. Bisa jadi tidak ikhlas ketika menuntut ilmu, bisa jadi karena sum'ah dan sebagainya. Wallahu alam ya. Gitu. Berikutnya, bagaimana bentuk penghormatan kepada ilmu? Ada beberapa bentuk penghormatan ya, murid pada ilmu yang dipelajari sebagaimana berikut. Yang pertama, tentu kita sebagai thalibul ilmi, sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, mahasiswa, mahasiswi, ya harus ada adab etika terhadap ilmu, ya, sebagai bentuk akhlak kita kepada ilmu ya. Itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, memuliakan buku, memuliakan kitab. Jadi kalau kita seorang mahasiswa yang beradab, seorang pelajar yang beradab, harus bisa memuliakan ilmu. Meletakkan di tempat yang tinggi dan tidak meletakkan barang-barang di atasnya, serta tidak menjulurkan kaki ke arah kitab itu. Terutama Al-Quran, teman-teman semua. Al-Quran adalah kitab sumber ilmu di situ. Bagaimana kita bisa beradab terhadap Al-Quran? Nah, ini penting. Maka dari meletakkan mushaf saja, Quran saja itu ada etikanya. Harus ketika ada tumpukan buku-buku di situ, maka kalau ada mushaf, maka mushaf Al-Quran itu paling atas.
Jangan dibalik, Quran bawa ditumpuk-tumpuk dengan buku catatan harian, bahkan dengan berkas-berkas makalah, itu kebalik. Ini nggak memuliakan ilmu. Ya, maka posisi paling tinggi. Setelah Al-Quran, baru ilmu-ilmu agama. Baru bawahnya lagi ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu kehidupan, termasuk mohon maaf ya ilmu kesehatan gitu. Tentu ya sebagai bentuk memuliakan ilmu, mushaf paling atas, kemudian buku-buku keislaman, buku fikih, buku tauhid dan sebagainya, baru buku-buku yang lainnya. Begitu dari mulai memperlakukan bukunya ya begitu. Dan kalau desain ini penting juga teman-teman, desain kursi di kampus kadang-kadang saya kurang pas lah ya. Kalau di bawah sini ada rak begitu ya. Tapi ya kadang desain memang yang tidak memperhatikan etika terhadap ilmu begitu ya. Apalagi mushaf, jangan sampai teman-teman semua naruh buku pelajaran, apalagi buku agama, apalagi mushaf di bawah ya. Biasanya kan ada kursi yang di bawahnya ada raknya begitu ya. Maka sebaiknya tetap di bawah, di tas atau tidak kita dudukilah begitu sebagai bentuk etika kita terhadap ilmu. Yang kedua, membaca dan mempelajarinya dalam keadaan suci dan pakaian yang rapi dan indah. Ini idealnya begitu. Kalau Quran jelas ya, jangan baca Quran kalau tidak dalam kondisi suci. Berwuduk dulu baru menyentuh mushaf, baru baca Quran. Ini etika, adab dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Kemudian juga demikian dengan buku-buku yang di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Sebagai adab kita terhadap ilmu ya, sebaiknya ketika sebelum belajar, membaca itu wuduk. Kita bertawassul dengan wuduk itu, ya Allah mudah-mudahan saya berwuduk, sholat dulu lah 2 rakaat hajat supaya dimudahkan untuk mempelajari ilmu itu. Baru membacanya. Atau minimal ya berwudu, atau minimal banget kalau mendesak ya berpakaian yang sopan begitu. Tidak di kamar mandi bacanya, tidak misalkan baca buku dengan cuman pakai kaos kutang yang mahasiswa gitu ya, atau ya, sebagai bentuk adab terhadap ilmu begitu ya. Atau tidak menutup aurat bagi wanita, itu maka tidak beretika terhadap ilmu. Memperbagus tulisan ilmu dan yang dipelajari. Bagus tuh, misalkan merangkum, ditulis dengan rapi. Ini juga bagian dari bentuk penghormatan terhadap ilmu. Tidak acak-acakan, tidak ngasal. Karena itu ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama. Tidak membeda-bedakan dan meremehkan ilmu. Nah, ya. Selama ia berguna bagi masa kini dan masa depan seorang penuntut ilmu. Memang tidak ada dikotomi ya. Ini ilmu, ini Islam, ini enggak Islam, enggak. Semua ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kebaikan itu Islami semua. Belajar ilmu matematika, ilmu matematik itu kira-kira ilmu apa? Ilmu orang bilang kata ilmu dunia. Ya enggak juga, itu bisa dipakai untuk ilmu waris, menghitung ahli warisan dan sebagainya, untuk menghitung zakat. Nah itu, jadi jangan didikotomikan, jangan dibagi-bagi. Semua belajar ilmu, insya Allah memberikan manfaat kepada kita. Memang ya, ilmu yang berkaitan tentang agama itu fardu ain, berkaitan dengan ibadah, ya itu fardu ain, wajib bagi setiap kita. Adapun ilmu yang katanya dengan sosial itu fardu kifayah. Artinya jika ada di antara kita yang mempelajari tentang ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Apa contohnya? Ilmu kesehatan. Ya alhamdulillah Kak, mungkin saya ini diselamatkan oleh teman-teman yang fokus kuliahnya di keperawatan atau di kebidanan, atau yang mungkin di teknik ya, atau di medis dan sebagainya. Maka itu menggugurkan kewajiban kami yang memang tidak fokus di situ. Berikutnya, menyimak dan mempelajari dengan serius meskipun sudah pernah mendengar ya. Meskipun ilmu itu sudah tahu ya, tetap kita harus ya memuliakan ilmu itu dan memuliakan orang yang menyampaikan. Jangan baru menyampaikan, teman-teman semua ini ilmu tentang udah cukup, nggak tahu, nggak usah, nggak boleh begitu. Itu tidak memiliki etika dan adab terhadap ilmu maupun juga terhadap ahli ilmu.
Bentuk penghormatan kepada sesama penuntut ilmu, ya. Sama kita tentu di masing-masing kita ini kan misalkan sama-sama mahasiswa, tapi di antara mahasiswa ini ada yang memiliki ilmu tertentu yang tidak dimiliki teman-teman yang lainnya. Bagaimana etika kita? Ya, tentu yang pertama mengakrabkan diri kepada teman dengan berbagai bentuk kebaikan serta melakukan apa yang mereka sukai. Ya, yang dalam hal positif ya, jangan mereka suka dalam hal negatif. Kedua, menghindarkan diri dari akhlak yang tercela kepada mereka. Ini sesama kita, sesama penuntut ilmu. Kalau dia memiliki ilmu yang lain yang kita perlu untuk belajar terhadapnya, ya maka berlaku juga etika terhadap ilmu dan etika atau adab terhadap ahli ilmu. Ya, harus memuliakan orang yang memiliki ilmu. Masih kaitannya dengan kitab Ta'limul Muta'allim ya. Ya, di situ dalam kitab Ta'lim Muta'allim dipaparkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim dipaparkan tentang keharusan seorang murid dalam menjaga adab atau etika kepada gurunya. Bagaimana kemudian etika kita kepada guru, ya, kepada dosen, kepada ustadz kita, guru ngaji kita. Maka yang pertama, seorang murid tidak berjalan di depan gurunya. Ini etika adab. Ya, kalaupun misalkan berjalan dalam kondisi terpaksa, silakan di depannya. Begitu. Ini adab ya, lagi-lagi adab seorang murid kepada guru. Tidak duduk di tempat duduk gurunya. Tidak menduduki kursi dosen. Saking bagaimana seorang murid, seorang mahasiswa itu takdim, ikram, memuliakan dosennya. Sampai segitunya, nggak berani duduk di kursi dosennya. Oh, kalau ada mahasiswa yang seperti itu nggak berani menduduki kursi dosennya, itu berarti dia memang memperhatikan adab atau etika murid terhadap guru. Tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izin gurunya. Jadi ketika sedang sedang belajar, maka tidak berbicara kecuali dengan izin gurunya. Tidak menyanggah ketika guru menjelaskan. Bahkan kita ketemu pun juga, misalkan tidak kalau menyapa assalamualaikum ya, tidak berbicara sebelum gurunya itu memang mengajak berbicara atau gurunya memang sedang terbuka untuk bisa berbicara. Ya, kan kita tidak tahu, siapa tahu guru kita, ustadz kita itu sedang sibuk, sedang ingin fokus tentang ilmu tertentu, tidak mau diganggu. Nah, seorang murid itu yang mengerti betul tentang adab ya, maka dia tidak berani untuk mulai berbicara. Tidak berbicara di hadapan guru. Maksudnya tidak langsung ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol di depan gurunya. Tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau letih. Ketika gurunya sedang lelah, capek, ya. Ini kan kalau di zaman dulu, kalau di pesantren begitu ya, maka seorang kiai, seorang ustadz itu dimanapun siap untuk menjadi sumber ilmu kan gitu, di masjid, musola, atau di rumah, atau bahkan di lapangan, dimanapun juga beliau itu siap berbagi ilmu dan menjadi sumber ilmu. Kalau kita lihat guru kita sedang lelah, capek, atau dosen lah misalkan ya, sedang istirahat, sedang mau refresh dulu gitu kan, waktu istirahat, ya jangan diganggu. Jadi kalau mau bertemu dengan dosen, pastikan dosennya tidak dalam kondisi lelah dan letih begitu. Minta izin, Pak, apakah bisa bertemu sekarang begitu ya? Oh, saya sedang sibuk nih. Oh, baik Pak. Kapan Pak bisa bertemu begitu? Nah, ini penting. Jadi kalau mau nemuin dosen itu janjian dulu, assalamualaikum Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau bimbingan skripsi, kapan bisa menghadap Bapak? Gitu. Nggak dijawab, nanti nunggu lagi SMS lagi begitu. Jangan tiba-tiba datang ke ruangannya, Pak mau bimbingan. Wah, itu nggak punya etika, nggak punya adab kepada guru. Ya, janjian dulu, minta izin, kapan ada waktunya. Pak, misalkan, mohon maaf Bapak mengingatkan hari ini ada jadwal jam 10, hari ini ada jadwal jam 1 siang. Apakah Bapak bisa hadir, apakah Bapak bisa mengajar, atau bagaimana perkuliahan hari ini Pak?
Belum dijawab oleh dosennya sedang sibuk, tunggu lagi 1 jam. Mohon maaf Bapak, mengingatkan sudah hampir jam 10, bagaimana perkuliahan kita? Oh, baru dijawab, oh ya mohon maaf, insya Allah perkuliahan seperti biasa ya, menggunakan Google Classroom. Baik Pak, terima kasih. Gitu. Saya lihat sih kalau komunikasi teman-teman terhadap saya, alhamdulillah bagus ya, baik. Mengingatkan sehari sebelumnya sudah di WA, mengingatkan, luar biasa lah pokoknya terkait dengan hal itu. Dan tentu tidak hanya dengan saya, juga harusnya dengan semua dosen demikian pula. Minta izin ketika hendak berbicara, ketika mau bimbingan juga minta izin. Gitu ya. Kemudian harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya tapi menunggu sampai guru keluar. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu begitu sangat takdim kepada guru, ya. Enggak, ya, tidak mengetuk pintu kalau misalkan di pondok begitu ya. Tidak mengetuk pintu tapi nunggu dosennya keluar. Kok dosennya gurunya gitu ya. Kira-kira kalau di kampus bisa nggak itu? Menjaga waktu betul. Kalau memang harusnya ya untuk dosen-dosen yang mengerti adab juga terhadap ilmu ya. Sehingga apa? Dia disiplin waktu, ada jam istirahat, ya ada istirahat mungkin di ruangan dosen. Kalau jam masuk ya dia harus masuk misalkan. Maka itu bisa kita praktekkan. Sebagai seorang mahasiswa misalkan tidak mengetuk pintu nunggu. Nah, ini kayaknya Pak dosen kita lagi di ruangan nih. Perkiraan nanti jam 1 keluar. Nah, kita tunggu aja di luar gitu kan sambil duduk. Pas keluar, nungguin ya? Iya Pak. Sejak kapan? Sejak tadi Pak, sudah setengah jam. Oh, mohon maaf. Itulah begitu keren itu berarti mahasiswa. Takdim dan tawaduknya kepada guru luar biasa. Kira-kira ada nggak ya gitu ya sekarang ya? Mudah-mudahan ada lah ya gitu. Kemudian ketujuh, seorang murid harus rela kerelaan hati guru. Harus menjauhi hal-hal yang membuat guru tidak berkenan, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama. Artinya seorang murid itu ya harus ridho dengan gurunya, ya. Kemudian nurut dengan perintah gurunya selama memang disuruh untuk hal-hal yang baik. Ya, itu adab kita terhadap guru kita. Kalau di pesantren misalkan, tolong Farid ambilkan Ustadz buku ya, ketinggalan tadi di meja kantor. Baik Ustadz, langsung ambil. Atau misalkan tolong nanti kondisikan ya dulu santri-santrinya sebelum saya masuk, saya ada tamu ini dari Jawa. Baik Ustadz. Dari kerelaan hati guru. Bahkan kalau kita itu di pesantren malah berlomba-lomba pengen supaya kita itu disuruh diperintah oleh guru. Pengen banget, senang kalau dapat perintah dari kiai, dari ustadz itu senang banget. Tolong Ustadz belikan air minum. Siap Ustadz. Wah, saya aja Ustadz, saya berebutan itu. Bahkan menyucikan sepedanya, menyucikan motornya itu berebut. Itu saking ingin mendapatkan keberkahan dan ridho dari guru. Termasuk menghormati guru adalah juga dengan menghormati putra guru dan sanak kerabatnya. Menghormati, oh ini putranya Ustadz ini, oh ini putranya dosen si ini, bapak ini, ibu itu. Maka sebagai bentuk menghormati guru kita, dosen kita, jika kita menghormati anak-anaknya, keluarganya. Nah, kalau misalkan istrinya ya baik ibu gitu ya, tetap santun. Menghormati, oh ini istrinya guru saya, oh ini suaminya guru saya, ini anaknya guru saya. Begitu, harus dimuliakan. Jangan menyakiti hati seorang guru karena ilmu yang dipelajarinya tidak akan barokah. Ya. Jangan menyakiti hati guru, khawatir guru tidak ikhlas atau tidak ridho atau sakit hati, sehingga ilmu itu bisa tidak barokah. Ilmu sedikit, tapi kalau gurunya, dosennya ridho, ikhlas menyampaikan dan mendoakan muridnya, yakinlah bahwa ilmu itu akan memberikan manfaat dan keberkahan. Dengan menurut Imam Nawawi ya, tadi menurut dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, Imam Nawawi juga pernah menjelaskan terkait dengan fadilah ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Bahwa menurut Imam Nawawi, apa saja seorang murid yang harus dilakukan kepada gurunya. Yang pertama, menurut beliau, murid harus taat kepada guru terhadap apa yang diperintahkan di dalam perkara yang halal. Sama tadi ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim.
Murid harus menghormati guru, sama. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru karena perilaku itu membuat guru senang. Tambahannya ini, mengucapkan salam. Ketemu assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak. Begitu. Jangan nunggu ustadznya, dosennya, gurunya itu salam duluan. Pastikan kita dulu sebagai murid, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Tidak hanya Pak, Bu, maksudnya apa gitu kan, negur. Bagusan negur dengan salam. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, begitu ya. Jangan cuman Pak, Bu. Gitu. Oke, dirubah ya, dirubah. Ketika guru bertemu dengan murid di tepi jalan, hendaklah murid menghormati guru dengan berdiri dan berhenti. Ya, kalau ada dosen kita lewat, kita sedang jalan ya, berhenti dulu. Assalamualaikum Pak. Biar lewat dulu lah dosennya itu. Biar lewat dulu lah guru kita, ustadz kita itu. Jangan Pak sambil jalan, kemudian malah nyebrang aja di depan kita, di depan guru. Nah itu menunjukkan kurang etika terhadap guru. Kecuali kalau misalkan guru, yaudah yuk bareng. Nah kita jalan ngobrol bareng. Ketika ngobrol bareng pun juga ya ada etikanya. Jangan kita lebih depan, kita agak sedikit mundur dikit di sebelah kiri. Di sebelah kiri pelan sambil ya menjaga etika. Oh ya Pak, ya Bu, siap Bu, gitu. Ya, gitu. Kemudian murid hendaknya menyiapkan tempat duduk guru sebelum datang. Jadi ketika ada perkuliahan disiapkan. Kalau misalkan alat ada LCD segala macam, kita sebagai mahasiswi yang menyiapkan mejanya, dirapihkan. Di situ ada air minum, bila perlu ada snacknya, begitu kan ya. Bila perlu ya, itu nggak wajib tapi kalau ada bagus. Kursi dirapihkan, dilap. Terus LCD sudah siap tinggal colok. Jangan sampai dosen kita yang datang ke situ menyiapkan kursi, menghapus papan tulis atau menyiapkan LCD. Waduh, itu berarti mahasiswanya kurang etika terhadap dosennya. Kemudian ketika duduk di hadapan guru harus sopan dengan menundukkan kepala. Gitu, menundukkan kepala. Menundukkan ketawaduan. Murid harus memperhatikan penjelasan guru. Ketika guru menjelaskan, jangan ngobrol. Ini penyakit kita itu begitu. Guru sedang menjelaskan, kita ngobrol. Itu berarti tidak beretika. Dosa kita begitu ya. Kalau sampai guru kita kemudian tersinggung dengan perilaku kita. Murid jangan bertanya ketika guru sedang lelah. Tadi sama ya. Ketika duduk dalam suatu majelis pelajaran, murid hendaknya tidak menoleh-noleh ke belakang. Oleh-toleh ke belakang, betul-betul ke belakang. Saya punya pengalaman waktu itu, saya belajar usul fiqh dengan salah satu dokter pakar usul fiqh dari Riyadh, Arab Saudi. Saya cuman buka aja, srek sambil saya nengok halaman berapa ya. Itu saya kena tegur. Langsung saya setelah itu nggak berani lagi ketika syekhnya datang, nggak berani untuk bertanya ke kanan kiri, nggak berani untuk membuka. Walaupun buka kita pun pelan-pelan, khawatir beliau terganggu dengan suara kibasan kitab gitu ya. Murid harus memperhatikan penjelasan guru dan mencatatnya untuk mengikat ilmu agar tidak mudah hilang. Dicatat supaya tidak mudah hilang. Ya, adab seorang murid, ya guru menjelaskan, catat supaya ilmunya tidak hilang. Ada pepatah bahwa al-ilmu saidun, ilmu itulah binatang buruan. Wa kitabatuhu faiduha. Sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya. Nah, itu. 12 murid harus berprasangka baik terhadap guru. Kedepankan husnuzon kepada guru, jangan suuzon ya. Husnuzon. Kenapa kok tidak hadir dosennya? Oh, mungkin ada sesuatu yang mendesak. Kok nggak ngasih kabar? Mungkin HP-nya rusak. Bukan cari berbagai alasan untuk berhusnuzon terhadap guru kita. Jangan suuzon. Bapak ini, ibu ini tidak disiplin, gini gitu. Bisa jadi karena memang ada kendala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini dan yang paling penting diamalkan. Insya Allah lah kalau ini diamalkan, maka harmonisasi di kampus, di lembaga pendidikan akan terasa ya. Dan ruh pendidikan Islam, ruh Islami akan terasa di lingkungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.